metode untuk kita mengajar anak dengan temperamen. Jadi pasti banyak teman-teman yang udah sering dengar apa itu temperamen. Hai, Brili dan mamanya Kak Doni, Kak Dwi Bandung. Waduh, ada Teddy. Wah, sedap nih, sedap, sedap, sedap. Oke, aku akan di jam 7 ya. Bentar lagi deh. Opening dulu ya, Kak Rama. Jadi saya sudah kenal pembicara kita malam hari ini. Hai Rika, jangan keluar Rik, ini penting banget buat lo. Kak Teddy, shalom. Halo Kak Warwurumin. Yes, oke. Kak Rama sudah request. Jadi Kak Rama ini udah di... Dan beliau Yovita. Ina, aduh kangen banget nah. Sehat-sehat Bintaro ya. Halo Kak Yeni. Kak Rama, selamat malam. Halo Kak Meidi. Waduh, apa kabar brother? Apa kabar? Aduh, lama kali kita nggak jumpa. Lama banget ya. Terakhir mama ya. Aduh, terakhir ya. Di masa kedukaan ya. Kak, ini sudah kumpul-kumpul nih. Aufa. Sebentar. Ada kakak pembina anak dari Papua, dari luar Jakarta. biasa. Kak Catherine masih di Cibubur, Kak. Kak Medi di mana sekarang? Itu saya Kak lagi Medi di Manado nih, Kak. Oh, lagi di Jakarta. Manado karena kan disuruh di rumah aja. Rumah kita kan di Manado. Siap. Kecuali kalau ke Jakarta, rumah di rumah Papa Petrus juga tuh rumah tuh. Oh, rumah kita, rumah Kak Medi banyak soalnya ya. Iya nih, makanya aduh, Tuhan baik nih, kolesterol jahat. Kolesterol jahat. Jadi para pembina anak, orang tua ini banyak, ada beberapa orang tua, ada juga pembina anak, Kak Rama. Kenalin dulu dong, Kak Rama, kenalan dulu dong. Iya kan? Jadi kalau ada yang kenal bisa. Oh ya, halo teman-teman semua, teman-teman Instagram, baik dari Kak Medi maupun teman-teman saya. Apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat saja menghadapi pandemik ini, tetap positif, tetap memiliki iman yang kuat dan benar. Apa ya? Tetap berserah yang terbaik dari Tuhan. Betul. Kali jadi ini kita mau bahas apa nih, Kak Rama? Sedap nih kayaknya. Bahasanya kemarin kita siapkan untuk parenting sebetulnya kan? Betul. Melalui konsep 4 temperamen. Ya, cuma ini menarik nih. Kita buka lebih luas lagi, tidak hanya parenting, nanti mungkin buat pengajar atau buat para pembina sekolah minggu atau apapun yang berhubungan dengan anak. Nanti kita akan bahas lah. Kalau ada Q&A silahkan tulis saja. Silakan yang mau nanya-nanya ya. Sama-sama itu. Jadi Kak Rama juga selain seorang trainer juga memang papa juga ya. Jadi praktisi juga, pelaku juga sebagai papa, ya kan? Oh ya, papa ya sebagai pelaku yang ya kalau anak kan dikasih oleh Yang Maha Kuasa nih, kasih oleh Tuhan nih. Jadi menikah belum tentu bisa menjadi papa kan? Benar. Tapi kalau udah menikah menjadi seorang suami pastinya. Kalau yang benar. Nah, kalau begitu menjadi suami, begitu diberikan seorang anak, berarti kita memiliki hal spesial, privilege yang luar biasa dari Tuhan untuk kita menjadi seorang ayah. Benar. Hai Kak. Dan ternyata setelah menjalani itu sekitar 7 tahun pernikahan, 8 tahun sebetulnya. Cuma punya anak 8 tahun ya. Jangan salah hitung Kak, nanti pulang tidur di luar. Tapi soalnya challenge ternyata luar biasa juga untuk menjadi seorang ayah. Seru ya. Jadi papa seru sih, seru. Karena kita menghadapi duplikat kita, tapi bukan hanya gen-gen kita, tapi campuran dari istri kita. Benar. Menarik teman-teman, malam hari ini kita mau bahas soal temperamen. Saya tuh baru dengar, memang dulu sempat belajar waktu psikologi perkembangan pas di kuliah, Kak Rama. Cuma memang belum mendalam, kita kayak cuman kulit aja kali, kayak lu sanguin, kolerik, melankolis, dan flekmatik. Ya, jadi boleh Kak Rama langsung kira-kira kasih gambaran 4 temperamen itu yang paling umum. Ya, 4 temperamen mungkin teman-teman udah pada tahu, udah pernah baca atau minimal pernah dengar atau bahkan pernah mengikuti tesnya. Jadi sebetulnya ini yang saya pelajarin ini, saya ambil lisensi waktu itu di US. Dan 4 temperamen ini sebetulnya sudah ada di
kepustakaan ya di Indonesia udah banyak. Ya, ya, ya. Pengarangnya yang mempopulerkan kalau dari Amerika tuh Florence Littauer. Florence Littauer. Oh, Sebentar saya ambil bukunya ya. Florence. ada bukunya, Kak. Florence. Oke. Ini, Hai Yolanda, Maggie, Lisa. Oh, ini, oke. Emang agak ini kebalik Bu. sih kalau kayak gitu. Kebalik ya? Personality Plus. Oh iya, iya, saya Ya, pernah ya, baca buku itu. Barusan aku ya, baca, ya, Kak. ya. Iya. Ya, ini yang versi Personality. Inggris. Yang versi bahasa Indonesia yang pertama itu warnanya kuning. Please English language because if Indonesia I cannot. Ya. Nah, berhubung kita sedang membahas tentang parenting, saya akhirnya buka-buka lagi pemanasan, saya baca bukunya lagi. Mbak, ini modul saya ini. Apa tuh, Kak? Personality Plus for parents. Oh, Parents, nice. ya. Ini For khusus buat parents ya. Jadi nah, memang ini nggak tebel lah kalau buat Kak Medi ini kayak baca komik nih segini mah nggak iya, tebel. boleh. Nanti aku minta ya kalau sampai Jakarta ya, Kak. Aku pinjam lah. Ya. Wah, Nah, itu menarik ya. Jadi sebetulnya orang tua boleh mau nanya-nanya ya. ya, kepustakaan banyak banget di luar sana. Cuma memang kalau sudah masuk ke dalam ke pengajarannya, bagaimana kita lebih mendalam lagi ya. Memang waktu itu Tuhan buka jalan, saya harus ke Amerika untuk mendapatkan lisensi itu. Iya, Karena aku nggak tahu bisa Kak online. Rama sebelum Ya, ke Amerika tuh. ya. Berapa tahun di sana, Kak? Di Enggak, Amerika itu cepat kok. Itu cepat, nggak ada cuma di bulan bawah ya, 3 bulan. bulanan ya. Ya, di bawah 3 bulan. Karena kan 3 bulan. untuk lisensi aja. Nah, untuk 4 temperamen, saya kasih penjelasan sedikit aja ya. Ini ya, ini modul saya. Siap. Oh, ada. Nah, ini ada modul warna saya. ya. Ya, ada warna. Nice, Warna ini nice. memudahkan untuk kita Betul. memahami 4 temperamen. Nah, jadi singkatnya begini, untuk membagi 4 ini biar lebih mudah memahami, ini kita bagi 2. Ya, ini 4 Oke. temperamen mewakili 4 temperamen manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain dan Ya. pastinya berinteraksi dengan cara yang berbeda-beda. Nah, yang kuning dan merah ini, ya, kuning dan merah ini yang kuning kita sebut sanguinis populer. Ya, pasti pernah dengar sanguin ya, sanguinis populer. Waduh, aku sanguin banget, Oke. Kak Rama. Ini kayak Medi dulu pernah tes juga pakai Aku ini kan? Masih ingat iya, kan? aku pernah di rumah sama di sekolah dulu. Sanguinnya Ya. makin naik. Ya, oke. Udah nggak perlu diragukan kalau Kak Medi mas sanguinnya ya. Sanguin mengarah ke penguin. Ya, terus Kak. Ya, sanguinis populer yang pertama dan yang kedua yaitu koleris kuat. Yang merah. Oke. Ya. Nah, kedua ini kuning dan merah ini kita kategorikan ke dalam dunia ekstrovert. Ekstrovert ya. Ya, Saya jadi kita sambil catat ya, Kak. silakan. Jadi kita sering dengar istilah extrovert, introvert gitu kan. Nah, kalau ya, ekstrovert benar. untuk memudahkan pemahaman kita, orang-orang ekstrovert itu adalah orang-orang yang suka terhadap dunia sosial.
Ya, dan lebih kepada gini, kalau istilah saya sendiri adalah orang-orang ekstrovert itu mendapatkan energi baru, mendapatkan energi baru dengan ketemu orang, dengan berinteraksi Makanya dengan ekstrovert menderita nih hari-hari ini di rumah aja kan. itu dia. Iya kan? Itu dia. Introvert happy banget. Istri saya itu ekstrovert, dia koleris Waduh. sanguin. Jadi tahu sendiri. kakak Anak mesti saya pasti. Ben, anak saya Ben umur 7 Yang tahun. pertama ya, Ben yang Cuma paling satu. tua kan? Cuma satu. Oke. Jadi Ben itu sanguin koleris juga, jadi mirip sama istri saya. Oke. Jadi bisa Waduh, bayangkan turun ke dua orang ekstrovert sedang dalam masa karantina. aduh, bisa gemas. Iya, sedangkan saya sendiri, Kak Bedi, saya sendiri itu adalah produk dari keluarga yang kurang harmonis sebetulnya. Dari kecil. Nah, makanya Tuhan tuntun sampai akhirnya Tuhan suruh saya masuk ke dalam temperamen ini dengan lebih dalam lagi dan bahkan menjadi berkat bagi beberapa orang. Tapi ternyata sekolah kehidupannya luar biasa juga sih waktu itu. Jadi Benar. saya anak tunggal juga. Saya sempat memakai topeng melankolis sempurna. Ini melankolis nanti kita akan bahas yang ini nih, yang biru. Ya. Jadi Yang di atas introvert. itu merah kuning. Merah kuning ini extrovert ya. Nah, di bawah introvert ya. Introvert, di bawahnya introvert. Nah, yang biru sama hijau, yang biru ini namanya melankolis sempurna. Kita namakan melankolis sempurna, ya kan? Kita sering dengar orang bilang, wah melo banget sih kamu gitu kan? Iya. Melo banget. Lu lagi melo ya? Lu lagi melo ya? Sebetulnya itu bukan sebuah bisa juga kita sebut sebuah state of emotion, artinya lu lagi melo, lu lagi sedih gitu kan. Tapi kata melo itu sendiri yang berasal dari melankolis itu jauh lebih dalam dan jauh lebih luas daripada hanya sekedar state of emotion. Benar. Jadi itu sebuah personality, sebuah temperamen yang mengakar dalam diri manusia. Jadi ya itulah, nanti akan banyak kita sedikit kupas tentang melankolis sempurna yang dalam, misterius, sensitif, tapi berbakat juga. Ya. Nah yang terakhir ini yang hijau. Yang hijau adalah introvert terakhir, introvert kedua. Introvert pertama tadi melankolis sempurna. Sedangkan yang hijau ini flegmatis damai. Oke. Kalau flegmatis jarang-jarang orang bilang ya. Flegma kan Iya. yang udah pernah Jarang. ya. Tapi orang flegmatis ini gampangnya gini Kak Medi. Kita lihat anak-anak yang nggak terlalu aktif. Anak-anak yang biasa suka main diem aja, nggak terlalu banyak bicara, nggak terlalu banyak rewel. Mojok aja, tapi main game. Iya. Ya. Dan dia nggak terlalu suka terlibat dalam aktivitas gitu loh. Dia nggak suka terlalu suka rame-rame gitu. Ya, jadi yang melankolis sempurna sama juga. Orangnya pendiam, anaknya pendiam. Tapi dia lebih suka gini. Pendiamnya tuh lebih suka, dia tipikal belajar. Oke. Jadi diemnya tuh dia baca buku, baca novel, buka Google, riset-riset begitu. Ini anak-anak melo. Jadi lebih berkualitas ya. Lebih Dan maka berkualitas. seneng nih lagi kayak gini, happy banget ya introvert ya. Betul. Waduh, Jadi dia suka banget sendiri. Ya. Jadi masa karantina ini yang sedang terjadi hampir seluruh dunia, bahkan Indonesia. Ini memang mempengaruhi korban pertama pastinya orang-orang ekstrovert, orang-orang sanguinis populer dan koleris kuat. Waduh, Kak, kita biasa kemana-mana jadi. Ya. Biasa kita. Itu tadi, biasa kita orang-orang ekstrovert mendapat energi baru dengan ketemu orang. Tapi langsung dibatasi dengan peraturan dan virus ini. Bisa bayangkan nggak? Ya kan? Nggak bisa ketemu orang lagi, nggak bisa hangout lagi. Nah, anak-anak yang kita bicarakan kali ini, mereka nggak bisa main dengan teman-temannya. Ya kan? Mereka nggak bisa sekolah. Iya. Jadi kebutuhan anak-anak ekstrovert kasihan ya. Kebutuhan anak-anak ekstrovert terutama sanguin dan koleris untuk sekolah itu di samping belajar mereka tuh butuh untuk bertemu dengan temannya, bersosialisasi. Betul. Itu kebutuhan mereka. Ditambah jadi kita makhluk sosial juga kan. Makhluk sosial, apalagi orang ekstrovert itu benar-benar makhluk sosial tulen. Nah, tapi motivasi orang introvert untuk sekolah, ya kan? Kalau yang biru memang lebih murni untuk belajar mereka daripada bersosialisasi. Anak-anak itu. Jadi ini anak emasnya guru nih, anak emasnya orang tua.
Iya, iya. Biru. Iya, Karena iya, biasanya iya. suka Benar. suka belajar, tidak terlalu rewel, Iya, iya, ya kan? rajin, pintar. Rajin, ya kan? Lalu apa Menarik, menarik Kak Rama. biasanya berprestasi Iya, dalam iya. sekolah, Kak Medi. Benar, benar, benar. Kak Rama, kalau aku Ya. lebih coba mempertajam lagi, seandainya Ah. bagaimana kita mengetahui manfaat kalau kita pelajari tentang 4 temperamen ini buat anak-anak kita. Apa manfaatnya? Buat Oh, anak-anak, memang bagus, Kak. Ya. ya. Sebetulnya manfaatnya banyak banget dan bagi semua pihak. Pertama, kalau kita orang tua, pertama kita harus tahu temperamen kita dulu, ya kan? Oh, oke. Iya dong. Kalau kita Tuh, nggak tahu papa, mama, temperamen, kakak-kakak, Iya. tahu nggak temperamen kalian apa, iya kan? temperamen kita sebagai papa, Tiba-tiba, sebagai mama, tiba-tiba, saya temperamennya temperamental. Bukan, nggak ada temperamental. bukan temperamental ya. Ya, misalnya kita kombinasi apa gitu? Apakah kita murni sanguin? Apakah kita murni ekstrovert kedua koleris? Yang pemimpin, yang leader, yang kuat, yang mendominasi? Ataukah kita tipe yang sensitif, orang tua yang rapi, yang terjadwal, terschedule, ya kan? Iya, iya, Melankolis sempurna? Atau kita tipe yang relax, yang tidak terlalu suka ngurusin anak, tapi lebih loss, ya, istilahnya lebih fleksibel. Nah, Benar, benar, benar. atau apakah kita campuran dari 4 temperamen? Nah, yang Iya, mana? bisa juga ya, Kak. Bisa tercampur-campur ya. Bisa tercampur dan banyak sekali yang kombinasi antara 4 temperamen. Nah, Iya, tinggal mana yang dominan mungkin. mana yang dominan? Betul. Kedua dan ketiga. Jadi kita orang tua harus tahu dulu, baru kita lihat anak kita ini temperamen kombinasinya apa. I Misalnya hasilnya adalah kita seperti saya sama istri lah gitu ya. Saya kebanyakan dominan koleris yang merah. Istri saya merah juga dan kuning, koleris sanguin. Waduh. Ini nanti next mungkin kita bicara soal marriage. Next. Ya, ya. Ya kan? Ini kita parenting dulu. Nah, kita fokus ke fokus. ini aja, Nah, temperamen. marriage itu temperamen pernikahan kami adalah ekstrovert. Dan bahasa pernikahan kami, karena dua-duanya kami adalah dominan koleris kuat, bahasa pernikahan kami adalah koleris. Oke. Jadi udah jelas tuh, jalurnya adalah merah. Wah, Jadi kalau- kebayang tuh, Kak. Dua-dua keras loh ya berarti. Iya, Iya kan? apalagi yang satu keras Maluku kan, satu keras Jawa Timur. Waduh, itu papeda ketemu pecel tuh. Iya kan? Betul. Nah, itu kalau kita udah tahu temperamen pernikahan kita sebagai suami istri, Matt, baru kita aplikasikan kepada parenting. Anak kita apa? I see. Nah, Ya, ternyata anak saya, anak kami, Ben, cowok umur 7 tahun, dia adalah ekstrovert juga, kombinasi dari 2 ekstrovert. ya. Oke. Waduh. Jadi sanguin, tapi bedanya adalah dia dominan sanguin yang kami amati selalu. Ya. Orangnya anaknya ceria, anaknya suka berteman, anaknya kurang bisa fokus. Nah, ini para orang tua, para guru, pendidik, kalau ngelihat anak-anak didik kita, anak kita kurang fokus, mudah lupa, tidak gampang untuk mengingat sesuatu pelajaran atau instruksi, bukan berarti mereka itu kurang IQ-nya. No. Iya, Jangan nggak bisa stigma. kita langsung. Nggak bisa. Iya, benar. Oh, Jangan kamu kita kasih bodoh atau apa, nggak Ya, jangan. boleh Nggak sempit. bisa. Jangan kita langsung kasih stigma, labelin mereka dengan wah ini orang anak-anak yang kurang. Iya. Oke, Ya, mungkin kurang secara fokus ya kan. Tapi bukan berarti mereka secara IQ bermasalah. Itu hanya Betul. Banyakan kasus adalah masuk kepada temperamen sanguinis populer. Anak ekstrovert pertama yang kurang bisa fokus memang. Itu kelemahan temperamen sanguin secara general gitu, Kak Medi. Iya. Dan itu terbukti di anak kami, Ben. Nah, yang biasa ngajar Ben, di samping saya juga, tapi kebanyakan saya akuin istri saya, Vera. Wah, itu kadang-kadang kalau saya di atas nih, di atas seperti live sekarang. Di bawah, tiba-tiba ada teriakan, terus nangis. Nah, itu pasti udah kejadian tuh. Ya, kalau nggak ada pemboman, ya kan? Piring pecah. Artinya biasa nggak jarang begini. Waktu mereka belajar, istri saya ngajarin Ben matematika gitu kan, pengurangan penjumlahan. Lama-lama emosi istri saya karena dia nggak bisa fokus. Tapi begitu udah klik, anaknya udah dapat klik, si Ben dapat klik, itu materi yang sama, 20 soal, nggak ada 5 menit udah habis, Matt. Nah, what's wrong gitu loh. Benar. Tadinya menangis, tadinya nggak nangkep, kok habis itu nangkep.
Nah, berarti bukan Iya, salah benar, anaknya benar. dong. Itu baru kejadian kemarin tuh. Jadi Iya, saya, wah benar. ini menarik ini. Oh berarti gini anak-anak sanguinis populer Kak Medi. Ini note bagi orang tua ya, bagi semua yang Iya. anak didik. Jangan kita force mereka terus, jangan kita push. Ya, jangan kita push. Ayo kamu bisa, kamu gimana sih gini? Apalagi kita omelin. Iya, mereka. iya. Mereka Iya, langsung tidak down. nyambung jadinya. Mereka langsung down benar. secara emosional karena mereka merasa aduh orang papiku nggak suka saya ya, mamiku bilang saya kurang ya gini. Dia langsung Iya, merasa iya, down, akhirnya hasrat untuk belajar tuh hilang. Benar-benar menarik Kak Rama. Ya. Saya pengen nanya lebih dalam lagi. Jadi seandainya kalau tadi kita udah bahas ini bermanfaat banget buat para pendidik anak untuk memahami anak-anak dengan dari sisi temperamen. Nah, kalau lebih dalam lagi selain manfaat tadi itu, kalau untuk jadi kan gini Kak, selama ini banyak kasus-kasus muncul jadi miskom kan antara orang tua Yeah. sama anak karena nggak memahami temperamen ini. Nah, Yeah. langkah praktis apa menurut Kak Rama yang perlu dilakukan buat orang tua ke anaknya nih berkaitan sama temperamen ini? Ya, yang pasti pertama tadi memang Tadi orang kan tua dia udah harus memahami diri harus sendiri tahu, kan? harus tahu diri Ya, sendiri. ya, ya. Ya, bagaimana Selanjutnya, caranya bisa bisa kalau mau itu bisa baca kepustakaan bahkan online ada. Tapi kalau mau lebih profesional lebih dalam. Kalau bisa online dulu. kemana Kak? Kalau untuk secara umum orang tua ingin tahu online kemana? Oh, online coba aja di Google aja, coba tes temperamen misalnya Banyak ada ya? nggak, gitu kan. Banyak ya? Setahu saya banyak, Tes temperamen. setahu saya banyak. Cuma masalahnya gini, Kak Medi, masalahnya begini. Ini kan ngisinya kan nggak boleh sembarang sebetulnya. Isinya kan nggak boleh ngasal. Sebetulnya ada ketentuannya ngisi-ngisinya. Nah, itu yang orang-orang kalau bisa aja beli buku sendiri, ngisi sendiri, baca sendiri, tapi masalahnya waktu kita mengisi apakah kita memahami pernyataan Betul. Karena Kalau ada kalau teman-teman mau DM Kak Rama boleh ya? Iya, DM atau nanti next kita nanti pasti mau perlu closing ya. Ya. Iya. Oke. Karena kalau gitu nanti begitu pemahaman kita salah waktu mengisi, hasilnya otomatis juga nggak bagus dong. Betul nggak? Hasilnya akan nggak transparan, miskom jadi. nggak akurat. Miskom. Malahan jadi kita tahu, oh ternyata saya koleris. Padahal cara ngisi kita salah, akhirnya kita misunderstanding diri kita sendiri. Betul. Kalau udah Karena memang begitu, penting untuk kita kita mengenal diri sendiri penting ya, ya. harus Untuk kita mengenal diri sendiri. Ya, sebelum kita mengenali orang lain, kita harus mengenal diri sendiri. Sebelum kita mengalahkan musuh kita harus kenalin diri kita, baru kita kenali musuh kita. Iya, apa kelebihan Kalau- gua, apa kekurangan gua Iya. gitu ya. Ya, itu strategi perang Sun Tzu itu begitu. Sedap, menarik. Lanjut, Kak Rama. Ya, tadi pertanyaannya Kak Media apa yang terakhir tuh? Tindakan nyata setelah orang tua hal praktis, ya. berusaha mengenal diri sendiri, hal praktis Ya. buat anak-anak. Ya, misalnya seperti kami ya, kasus kami. Kami udah tahu profil pernikahan kami adalah koleris, bahasa koleris. Akhirnya kami sebagai suami dan istri berkomunikasi dengan jalur koleris. Akhirnya kita lihat anak kita apa, ternyata ekstrovert juga kan, sanguin, koleris. Oke, akhirnya sebetulnya lebih gampang itu. Berarti kita semua bertiga, kami bertiga, memakai gelombang ekstrovert. Gelombang besar. Oke. Ya. Lalu kami mengajarkannya dengan cara kami harus fokus kepada anak itu, temperamennya apa? Sanguin. Ya. Berarti sanguin, anak-anak sanguinis populer, mereka membutuhkan hal-hal yang ceria, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang Betul, yang adventure, petualangan, ya kan? Bukan, jangan kita bawa hal-hal yang terlalu serius, terlalu panjang, terlalu dalam analisisnya kepada mereka. Mereka nggak nangkep. Betul. Jadi kadang orang tua atau pendidik miss di sini, Kak Medi. Jadi misalnya anak gue kok kenapa ya nggak bisa merencanakan, nggak punya schedule-nya berantakan. Ya berarti mungkin mereka bukan anak-anak melankolis. Iya. Betul nggak? Anak melankolis yang ini, yang biru ini kan memang dari sononya, memang anak ini terjadwal hidupnya. Betul. Karena muncul pertanyaan, bagaimana Kak kita nih sebagai pembina anak atau orang tua untuk mendeteksi anak ini, kayaknya dia ini deh, sanguin deh. Itu ada umur tertentu nggak? Bagus ya pertanyaan aku ya. Bagus banget. Iyalah, habis makan pisang goreng jadi bagus. Kok sama? Barusan juga makan pisang goreng. Lidah Manado tuh dengan Lidah Manado sama pisang goreng sore-sore. Iya, Terus Kak. enak banget. Dari kandungan sudah kita sebetulnya bisa ngerti pergerakan-pergerakan. Dari kandungan ya? Janin. Ya sekarang kalau yang aktif tuh yang tendang-tendang. Dalam Sanguin kandungan itu tuh biasa. pasti.
Nah, tendangannya kalau satu hari 100 kali, misalnya 100 kali tendangan. Jadi mama-mama juga yang sedang mengandung saat ini harus ini nih mulai lihat, mulai cek nih tendangannya berapa Ini kali, Kak, hitung aja aku sehari. ini udah hamil, dia nendang-nendang juga nih gimana? 100 kali ya. Semakin banyak tendangan berarti bayi itu, janin itu semakin aktif kan. Kalau Iya, semakin iya, iya, aktif, iya. ada dua kandidat temperamen yang aktif, yaitu ekstrovert, dunia ekstrovert, yaitu sanguin dan koleris. Kalau Antara dua itu tendangannya, ya. kalau tendangannya intensitasnya Menarik. lebih banyak, atau wah, itu ketok pintu dong berarti. Berarti dia mau keluar lebih cepat. Oh, gitu. Kalau intensitasnya lebih banyak, Matt, itu berarti ya kita let's say lah itu sanguin karena lebih aktif. Tapi kalau intensitasnya lebih frekuensi ya, maksud saya frekuensinya kurang. Frekuensi. Misalnya cuma 50-50 tapi intensitasnya kenceng. Wah, mungkin koleris kuat. Iya, iya, iya. Itu Aku baru tahu loh. itu lucu tapi itu make sense kalau kita analisa dari temperamen gitu. I see. Nah, Berarti dari begitu dalam lahir perut ya. bisa dari dalam perut kan? Ya ini memahami memang perempuan sih yang di dalam. Karena mereka memiliki Betul. merasakan setiap hari kan, membawa janin itu perkembangan pertumbuhan 9 bulan. Nah, begitu lahir ya pasti lebih gampang lagi. Nah, ini bayi pendiam enggak? Ini Iya. ketawa-ketawa enggak, ya kan? Ini orang bayinya Pantas ya Kak Rama. ya. Ada bayi-bayi yang kayak dia nggak mau langsung dipeluk banyak orang. Ada iya. bayi-bayi yang dipeluk siapapun dia mau. Itu Ya, bisa kita ya, deteksi. Itu bisa indikasi sebagai yang suka dipeluk banyak orang, berarti dia kan suka kehangatan, suka sentuhan. Dari language mereka kan sentuhan, ya kan? Mungkin. Iya. Nah, di situ kemungkinan besar sanguinis populer karena bahasa kasih mereka adalah sentuhan, touch. Sering dibelai, misalnya salah dalam pelajaran, nilainya nggak 100, dibelai aja. Udah, sayang kamu ini pintar, tenang aja, besok belajar lagi ya. Oh, itu dia dapat semangat tersendiri langsung, ya dia. Iya, itu kalau game itu dapat suntikan nyawa itu. Langsung tutut naik. Iya, jangan kita menarik. salah treatment. Kalau kita salah treatment, Benar. salah treatmentnya itu tadi. Kita nggak tahu diri kita siapa, otomatis kita nggak tahu anak kita siapa. Benar. Kayaknya tadi ada anak-anak yang komen di atas. Silakan. Tadi dia bilang kalau aku nggak bisa belajar dari rumah. Devita Malagam, ini kayak SMP atau SD. Jadi kayak akhirnya dia mulai terbuka, kayak mungkin nggak suka introvert kali ya anaknya, atau nggak suka terkurung gitu. Jadi kayak mulai bisa deteksi. Dia nggak bisa belajar jarak jauh. Iya, dia cuma ngomong sih kayaknya. Jadi bukan pertanyaan. Nah, ini yang pertanyaan nih dari Doni Mohede. Karama boleh, silakan. Apa kita bisa mengenal temperamen kita tanpa kita tes dulu? Misalkan kita sudah mengerti 4 temperamen, lalu kalau gini pertanyaannya, thank you ya. Apakah kita bisa mengenal temperamen tanpa tes? Otomatis harus tes dulu baru kita mengenal temperamen. Urutannya begitu dong. Ya kan? Kita tes dulu baru kita kenal temperamen kita siapa. Kalau kita belum tes dulu, gimana caranya kita tahu temperamen kita siapa dan apa itu kan? Jadi penting banget. Kurang valid ya. Ya, harus kita tes dulu. Kalau di modul itu 40 pernyataan kita isi secara transparan terhadap diri sendiri. Jadi harus jujur terhadap diri sendiri. Nggak boleh cara ngisinya, nggak boleh gue pengen jadi pemimpin deh. Jadi gue centang semua pemimpin. Nah, itu udah nggak valid. Kayak Medi. Iya. Ya kan? Jadi harus kondisi sekarang, apalagi kondisi yang susah sekarang kan, challenging ya, menantang ya. Misalnya, gue hari-hari ini gue malas banget bekerja, ya udah, centang malas gitu. Tapi menarik banget sih. Thank you Doni pertanyaannya. Aku jadi mikir karena begitu kita tahu kelemahan dan kekurangan kita fight dalam perjalanan hidup tuh jadi lebih maksimal ya Kak Rama ya. Kita tahu potensi kita ketika ada masalah. Oh emang aku tuh kelemahannya begini. Ini penting banget loh berarti. Salah satu bencana yang terbesar buat manusia adalah begitu mereka tidak mengenal diri mereka sendiri dan mereka tidak mengetahui misi visi mereka hidup di dunia ini apa. Wow, ya kan. Jadi itu bukan lagi penting, tapi itu harus kita sering lihat film-film yang petualangan, film-film pendekar gitu kan di benar. Mereka berkelana mencari jati diri.
ya kan? Ya, 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 ya. Nah, itu hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Karena saya waktu itu menghadapi challenge di keluarga yang terbilang nggak mudah. Sebagai anak tunggal harus mengurusin kedua orang tua saya dari kecil. Masalah mereka Ya. bukan masalah saya, Kak Medi. Betul, betul, betul. Jadi masalah mereka saya tampung, saya seperti sebagai seorang hakim di tengah-tengah mereka gitu loh. Jadi di usia saya yang misalnya di bawah 10 tahun, belasan yang harusnya main dan belajar, tapi saya mengurusin masalah kedua orang tua yang lebih dewasa, yang sangat kompleks. Ya, 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 ya. Jadi di situ Dewasa perjalanan sebelum waktunya. iya, dewasa sebelum waktunya. Jadi perjalanan itu membentuk saya untuk lebih mencari apa arti hidup ini. Untungnya waktu itu lari ke Bible, ke Alkitab. Jadi Untungnya kembali ke untungnya Tuhan. kalau nggak ke situ nggak tahu jadi apa gitu kan. Nah di situ Tuhan akan membawa jati diri kita siapa gitu kan. Itu penting banget. Wah, menarik, menarik. Jadi menarik, harus menarik. mengerti. Apalagi kalau kita udah berkomitmen untuk membentuk sebuah keluarga. Nah itu Iya, tantangannya iya, kan tambah lagi. Mengenal istri kita atau suami kita. Nah itu challenge dulu Iya, tuh. iya. Dan bisa nggak hidup sama mereka seumur hidup kita. Belum lagi kalau udah Iya, keluar iya. anak nih. Pung. Wah, Temperamen benar, mereka benar, apa ya kan? Beda-beda lagi ya. Pasti. Wow, keren, keren, keren. Apalagi Karama. Jadi tadi waktu Karama jelasin, pas Doni bertanya juga, aku langsung kebayang pertandingan sepak bola Karama. Ya. Bagaimana sebagai pemain tuh harus tahu posisi dia di mana. Betul. As Iya. a team. Akhirnya begitu kita tahu kemampuan kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya. Dan jadi tim yang kuat dan ngalahinnya lebih banyak lagi ya. Betul. Seperti di keluarga kami, berarti kami kan memiliki spirit ekstrovert. Kami Ya, tidak memiliki masalah dalam bertemu dengan orang yang baru. Ya Ya. kan? Membuka pintu open house buat orang yang baru. Which is, ini menjadi masalah buat orang-orang yang introvert. Ya kan? Benar. Jangan Kalau pernah nggak salah introvert ini nggak suka teman baru, nggak suka berbaur lingkungan baru. Itu Ya, temperamen ya, ya. dia. Jangan salahkan dia. Jangan paksa dia untuk menjadi seperti kita orang ekstrovert dong. I see. Betul nggak? Iya, iya. Misalnya, jangan pernah bertandang ke rumah orang, apalagi dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba datang di depan pintu rumah orang seorang melankolis. Permisi, dan ribut lagi kita. Waduh, dia terganggu tuh pasti. Pertama, orang melankolis suka kesunyian, suka kesendirian, tidak suka ribut. Yang kedua, privasi mereka adalah high. Tinggi privasi mereka. Iya. Mereka orang iya, yang iya, privat, iya. mereka orang yang pribadi gitu loh, orang-orang yang nggak suka Iya, sedang sendiri. sedang sendiri. Jadi untuk menerima Iya. tamu itu sangat selektif orang-orang melankolis, Kak Medi. Iya, iya, iya. Siapa dulu, Iya. bisa dipercaya nggak gitu loh. Betul, betul, betul. Iya kan? Jadi Wow, kita guys, nggak boleh. menarik. Silakan kalau ada yang mau nanya-nanya lagi, ini menarik sekali pembahasan kita malam hari ini. Karena kalau saya coba kaitkan sama pelayanan anak nih ya, Kak Rama, banyak teman-teman pelayan tuh yang kayak dia seneng tampil di panggung. Iya, Gua kasih mic mau ribuan anak gua hajar. Tapi ada teman-teman yang aduh Kak, aku nggak bisa kayak kamu. Tapi ternyata dia kuat kalau one on one sama anak-anak tuh. Anak-anak tuh bisa akrab. Iya, jadi kayak langsung akrab. Dia lebih seneng di small group. Nah, ternyata ini sangat bermanfaat buat pelayanan juga, asal kita tahu kapasitas kita di mana gitu. Betul. Gitu. Itu harus guru-guru sekolah minggu atau apapun pengajar itu harus ngerti bahwa pertama ya mereka harus ngerti kelebihan mereka kan. Mereka harus ngerti cara mengajar mereka seperti apa. Ya, Kelebihan mereka kan nggak bisa kayak Kak Medi yang suka bisa menguasai panggung besar misalnya. Karena memang itu kelebihan orang-orang sanguinis populer. Itu udah kelebihan mereka. Gitu loh. Tapi misalnya pengajarnya adalah dominan flegmatis yang relax. Iya. Serius Yang nggak nyaman dengan stage. Nggak nyaman mereka dengan stage. Di depan orang banyak mereka nggak nyaman, Kak Medi. Iya, one on one adalah kelebihan mereka yang kamu bilang tadi. One on one tuh kelebihan mereka. Iya, orang introvert. Jadi ya berikan frekuensi yang lebih kepada one on one, meskipun ajar mereka tetap ke stage ya kan, sesekali. Iya, itu ya. Tapi jangan dipaksakan, diforsir, atau bahkan kalau mereka belum siap jangan dipaksa begitu, nanti mereka bisa Iya, stres juga. akhirnya nggak pas Tidak sesuai perform. dengan kapasitas. Ya. Iya, Jadi nggak perform. harus ngerti. Oh, ternyata saya introvert ya. Udah. Orang introvert itu paling enak untuk one on one, counseling, one on one, coaching. Karena mereka lebih menjaga privasi, ya kan? Coba bayangkan kalau one on one yang harusnya menjaga privasi tapi dipegang oleh
orang-orang sangunis populer yang suka membocorkan rahasia. Waduh, kelar, selesai tuh Karama. Langsung selesai semua. Ya kan? Ya, Apakah mereka sengaja membocorkan rahasia? Tidak. Tapi memang mulut mereka itu waktu lahir, mulut duluan yang keluar. Ya, aku mungkin mulut duluan nih, Kak. Pas baptis mulut nggak masuk air. Aduh. Nggak masuk air. Karama lanjut. Tinggal Jadi kelihatan. waktu selama perjalanan training selama Iya. ini apa aja yang paling jadi kendala coach selama ini bertemu dengan orang tua kah atau apa? Boleh sharing? Kalau training saya selama ini lebih banyak kepada organisasi sih. Organisasi misalnya gereja Perusahaan-perusahaan, atau ya. perusahaan. Yang sekuler di perusahaan. Terakhir saya di Pizza Hut. Jadi saya bekerja sama dengan mereka di Pizza Hut. seluruh Ada Indonesia kendala-kendala apa selama ini? Kendala-kendalanya karena itu kan kelasnya termasuk yang singkat, yang masih paling 4 jam paling banter, 3-4 jam. Jadi itu kebanyakan saya yang memberikan materi gitu. Jadi sebetulnya saya lebih suka untuk kita lebih interaksi sebetulnya. Untuk kita lebih Dua arah ya. misalnya luar interaktif. Karena saya paling suka melihat temperamen dalam aplikasi kehidupan sehari-hari seperti apa. Itu paling menarik soalnya. Iya. Ada pertanyaan lagi nih dari Doni. Wah, thank you dari Don. Mas Doni. Ini baru ya, nikah nih kayaknya. Congrats ya, brother. Ini Oh teman di ya, Jakarta. selamat. Don. Apakah temperamen sudah ada sejak kita lahir atau sebenarnya bisa dibentuk orang tua atau peristiwa dulu? Wah, ini pertanyaan bagus. Temperamen sudah ada sejak kita lahir? Yes. Ya, itu jawabannya simple. Dasarnya apa? Kita ingat kalau dalam ayat Alkitab kita ingat ya, yang kita Nasrani dalam ayat Alkitab. Tuhan membentuk kita, menenun kita di dalam kandungan. Nah, ya kan? Ya. Masih nggak ada. Tenunan Ya, itu nggak ada ingat, yang ya. tenunan itu nggak ada yang sama. Wow, gokil. Meskipun labelnya sama, katakan misalnya Kak Medi, dia tes, dia hasilnya sanguinis populer selama ini. Sanguin. Si Ben tes, dia sanguinis populer. Tapi sang kadar sanguin, pembawaan sanguin antara Kak Medi dengan Ben nggak mungkin bakal sama. Wow. Karena blueprintnya udah beda sejak kita lahir. Sebelum kita lahir, sudah ada blueprint kita masing-masing. Itu yang Alkitab katakan. Kan? Sebelum kita lahir, blueprint itu sudah ada di tangan Tuhan. Sudah ada blueprintnya. Kamedi harusnya seperti ini. Jepret. Begitu kita lahir di dalam dunia penuh dengan dosa, betul nggak? Akhirnya iblis berusaha untuk menghancurkan blueprint itu. Melalui pertengkaran orang tua, melalui pergaulan yang salah, melalui parenting yang salah. Itu cara-cara iblis untuk menghancurkan manusia dari sejak kecil. Nggak usah jauh-jauh dari sejak kecil. Memiliki anak, kita aborsi dengan banyak alasan, misalnya. Itu kan udah membunuh, betul nggak? Betul. Itu blueprint udah diincar sama iblis sejak dalam kandungan, Kamedi. Wow. Artinya temperamen itu sudah ada sebelum kita lahir. Bukan sebegitu spesial ya anak-anak. Sebegitu spesial anak-anak itu. Makanya sampai Yesus berkata kan, jangan gangguan, jangan usik anak-anak itu, biar mereka datang. Ya, benar. Itu. Benar. Nah, ada pertanyaan lagi dari Kakak Cynthia, ini pengurus salah satu leader di Ambon. Kak, bagaimana kita bisa bedakan antara kakak-kakak pelayanan anak yang memang punya temperamen yang tidak terbiasa tampil di depan orang banyak dengan kakak-kakak yang sebenarnya bisa tampil tapi takut atau malu hati? Karena temperamen yang nggak biasa tampil depan orang dengan nggak berani tampil karena malu hati itu beda-beda tipis. Monggo Kak. Malu. Oke. Back to tadi, yang orang-orang yang nyaman dengan stage adalah anak-anak ekstrovert. Dua ini. Yang pertama adalah mereka suka stage karena banyak perhatian, banyak applause yang mereka akan dapat, ya. Sedangkan yang kedua, Choleris Squad suka stage karena mereka bisa mengendalikan semua orang di atas stage. Jadi yang ngedrive mereka beda. Dua-dua sama stage. Tapi yang mendrive mereka untuk suka stage itu beda, Kamedi. Yang pertama adalah mereka demi applause. Ini kalau musisi, kalau performer, dia main musik, fals sedikit nggak apa-apa, yang penting banyak tepuk tangan. Fals sedikit nggak apa-apa. Tapi yang merah ini, dia lebih suka mungkin jadi MD misalnya, music director, karena dia bisa mengendalikan semua. Ngelit. Ya kan? Kalau salah, awas lo di stage digini nanti. Iya. Kan? Nah, tadi yang pertanyaan tadi, nah kalau sudah masuk ke dalam malu hati, malu berarti kan nggak nyaman sebetulnya di atas stage, betul nggak?
Hmm. Berarti udah masuk ke kategori ini anak itu. Introvert. I see. Ya, Jadi ya, kalau ya, ya, introvert ya. ini ya memang kita perlu perhatian ekstra lebih bahwa kita ajar mereka untuk sesekali biasakan mereka di atas stage. Ya, Tapi itu memang nggak teknis mudah, ya, bisa dipelajari. teknis, Betul. itu bisa dipelajari. Tapi itu lebih kepada karena mereka lebih suka untuk mengekspresikan pemikiran mereka on one sebetulnya yang ini, Iya, 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 iya. yang introvert. Berarti kalau Sedangkan yang- menjawab pertanyaan Kak Cynthia memang harus tahu temperamennya kali ya, Kak Rama? Apa? ya harus tahu masalahnya, Iya, tapi anak-anak kan nggak bisa ngisi. Tapi artinya berarti Iya. I mean, orang tua, kakak-kakaknya, maksud Kak Cynthia nih kakak-kakaknya. ya orang tua iya dong harus ngerti. Kalau nggak ngerti gimana kita tahu? Harus isi Harus berarti ya, mau, harus ya, harus tahu. Jadi kakak harus duduk tuh leader-leader isi. Oke, Ya. ini di melankolis ini gitu, jadi biar bisa lebih tajam. ya. Cakep. Terima kasih Kak Cynthia dan Kis bertanya. Kalau ada masih belum Karena- puas boleh tanya-tanya lagi. Karena temperamen yang nggak biasa tampil di depan orang dengan nggak berani tampil karena kalau nggak biasa tetap meskipun gini. Lanjutnya yang tadi, meskipun dua orang ini adalah nyaman dengan stage, mereka tetap harus diarahkan kan. Ingat statement ada yang berkata talent is not enough. Ya, kan? Talent is not enough. Bakat doang nggak cukup. Mereka bakat di atas panggung, tapi harus tetap diasah dong. Ya. Harus tetap kita biasain, kita suruh nyanyi, kita suruh dia nari atau apalah gitu kan. Nah, apalagi dua orang ini yang tidak bakat di atas panggung, harus kita arahkan. Diperlengkapi dengan lebih lagi. Betul. Ini ada beda ya. Beta air putih, kakak kopi susu. Ini ada orang tua murid dari Bandung nih, sahabat Oke. aku di Bandung nih. Gimana cara biar anak yang introvert tetap pede saat tampil depan umum? Ya, pertama kalau untuk anak-anak introvert, memang mereka tidak suka, secara alami tidak suka stage, tidak suka tampil di depan umum. Otomatis persiapan untuk mereka harus lebih lagi. Persiapan materi yang dibawakan, entah itu mau menyanyi, entah itu puisi. Ya. Persiapan untuk orang-orang introvert harus lebih. Dan jangan usah ngajar mereka soal persiapan, karena orang-orang introvert, terutama melankolis, Detail pasti ya. Detail. sedetail. Sudah jago mempersiapkan, planningnya ini udah juara anak-anak ini. Pernah Bapak Ibu yang punya anak-anak melankolis yang rajin? Kita sangguin nggak ada plan. Nggak ada plan. Sanguin itu sama Tapi sekali nggak ini ada plan. ini kisah nyata Kak Rama. Aku pernah lagi duduk, ini cuma cerita leader-leader sekota Bandung nih, leader anak. Iya. Aku ngobrol, bukannya ikut meeting, aku ngobrol, nggak bisa diam kan, ketemu teman lama. Tiba-tiba leader yang mimpin meeting bilang, Medi boleh presentasikan bahan kamu. Nah, aku tuh kan nggak merhatiin dia. Tapi begitu dia suruh jelasin mau ngapain di panggung, udah langsung keluar semua tuh. Padahal nggak pakai persiapan. Iya, Pas di panggung lain lagi. Itu sangguin banget ya Kak. Kalau sanguin itu aku ada julukan pribadi itu Master of Spontaneity. Bukan Aduh, ampun. bukan Master of Ceremony ya, bukan MC, tapi Master of Spontaneity. Aduh, ampun deh kita kalau Jadi, spontanitas. Hal-hal yang spontan itu memang dalam hidup ini seringkali ini note buat orang melankolis, seringkali keluar dari planning kita dalam hal ini. Siapa yang orang menyangka bakal ada COVID-19, semua lockdown, spread? Siapa yang bisa menyangka itu? Siapa yang pertama kali stres dalam menghadapi hal yang tiba-tiba berubah? Otomatis orang-orang sanguin, orang-orang melankolis sempurna, namanya aja melankolis sempurna. Harus hidup ini berjalan sesuai kesempurnaan planning mereka yang udah mereka bikin sebelumnya. Betul. Begitu planning Ini itu band- Ini band ngomong sanguin banget ya, konsep beda, tampil beda. jaga spontanitas ya. Jadi begitu planning itu geser atau bahkan rusak di tengah jalan, depresi akan menghampiri orang-orang itu. Ya. Mereka kaku banget, mereka orang-orang yang kaku, orang-orang melankolis dalam hal planning. Begitu udah bikin planning, 100% mereka akan ikutin itu. Potensi konflik akan ketemu waktu mereka bertemu berinteraksi dengan orang-orang sanguinis populer, di mana mereka benci planning. Ya. Jadi bayangkan kita antara nih sanguin benci ya istilahnya ya. Kasarannya begitu, Kasarnya benci ya. planning. Iya, Karena iya. sumber kreativitas kalian orang-orang sanguin itu berasal dari spontanitas salah satunya. Bener Sedangkan banget Kak. Asli.
sumber kreativitas bagi orang-orang melankolis adalah dari lamanya Detail, ya? perencanaan dan detail dalam planning Dia mereka. tulis. Iya. Kalau bisa ini makan, dia makan tuh buku. Iya. Itu apa itu? Ben Manalo ini kayaknya teman saya nih di follower saya. Iya, Bahkan iya. pas main bass Kak yang dihafalin buat pas solo sudah siap banget di rumah. Pas panggung beda. Oh iya. Asli, Hati-hati. Ben. Hati-hati dapat MD orang melankolis, habis kamu besok nggak dipakai lagi. Aduh, kita lebih tajam ya, Kak Rama. Ya, Aku mau oke, nanya, silakan. apakah ada temperamen terbaik atau temperamen terburuk? Atau dari 4 temperamen ini, apa sih gitu sebenarnya? Kayak, apa ada ukuran untuk lebih terbaik, terburuk gitu? Apa menurut Kak Rama gimana? Gue suka pertanyaan itu, bagus. Ya makanya ini aku paling suka itu kalau interaksi. Kalau nggak ada interaksi, Iya, saya ngomong itu bisa nggak ada titiknya. Apa kalau ada interaksi gini kan bisa Iya. berarah. iya. Itu Jadi bagus aku banget. coba arahin. Kak Medi, oh, banyak pertanyaan dalam kelas saya selama ini di luar. Kak, Pak Rama, Coach, itu jadi koleris cocoknya nikah dengan siapa dong? Nah, itu. Kak, Ya kan? gue melankolis, Apakah ada- Kak. Iya, betul. ya. Gue melankolis, Kak. Pendiam banget. Gue nggak nyaman dengan orang baru. Bahkan orang lama pun sekali mengecewakan saya bisa ingat itu seumur hidup. Bye. Iya. Melankolis, kan? Gimana caranya untuk apa yang cocok apa? Nah, saya mau bahas sedikit aja, meskipun panjang bahasanya. Tapi saya mau coba untuk Iya, ringkas Kak. aja. Sebetulnya nggak ada yang terbaik dalam, misalnya katakan bidang apa dulu. Misalnya let's say leadership ya. Jadi ada pertanyaan, Kak, berarti leader yang paling bagus adalah koleris dong, Pak? Kak, karena mereka born as a leader, ya kan? Dari kecil udah leader, naturalnya udah leader, ya kan? Kalau anak-anak masa anak-anak mereka kumpulin teman-teman mereka untuk tawuran misalnya, mereka yang koordinasi tawuran. Dia suruh maju teman-teman dia di belakang misalnya, atau dia pimpin di depan misalnya gitu. Tapi sekarang pertanyaan adalah, apakah melankolis nggak bakat leader? Berarti yang hijau flegmatis nggak bakat leader dong, Kak? Nggak juga. Sekarang kita lihat karir sebuah karir yaitu diplomat. Diplomat ya. Diplomat itu kan misi utamanya adalah membawa damai, ya kan? Tapi terutama adalah membela kepentingan negaranya di negara asing. Ya. Dengan cara damai. Ya kan? Ya. Itu inti diplomat lah saya kalau. Nah, otomatis dia akan berperan penting dalam hal leadership, tapi dalam cara peace, dalam cara damai. Ya, kedamaian. Kedamaian, ya kan? Butuh leadership yang kuat nggak? Butuh banget. Coba bayangkan seorang diplomat dominan ini, koleris kuat, di mana dia suka dominan, semua harus ikut kemauan dia, semua harus ikut cara dia. Bisa nggak kira-kira jadi diplomat yang baik? Akan sangat menantang pastinya. Iya, Bener agak susah. Harus orang yang fleksibel, orang yang bisa Betul. mediasi, komunikasinya enak, dari hati ke hati bisa merangkul. Itu kan ciri-ciri diplomat seperti itu. Bahasanya enak, bisa menyampaikan hal-hal yang serius dengan bahasa yang enak. Ya kan? Tapi kalau Betul, orang koleris, caranya. orang-orang yang ekstrovert, yang khususnya yang koleris, dia menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya langsung, secara spontan, tanpa peduli dengan perasaan Ya. pendengarnya. Itu kalau yang nggak dewasa ya, yang dominan seperti itu. Ya, jadi Nice. jadi semuanya itu bisa. Sekarang ada pertanyaan, Kak, gue orang koleris. Cocok dengan siapa, Kak, kalau menikah? Jawabannya begini. Sejauh mana kamu mau membayar untuk sebuah pernikahan? Misalnya, kamu seorang koleris, seorang koleris kuat, berarti bakat leader ya, mengambil keputusan dengan cepat, dengan banyak, ya. Itu lawan emosional, lawan temperamennya adalah yang hijau. Ini secara diagonal, menyilang. Berartinya yang flegmatis damai sangat tidak mudah mengambil keputusan. Orangnya mudah bimbang ini, yang di sini. Flegmatis ya. Flegmatis. Saya sederhanakan bahasanya biar teman-teman cepat ngerti. Ya, Orangnya mudah ya, bimbang, nggak bisa mengambil keputusan, lama dalam mengambil keputusan. Iya, ini benar. cepat. Aku pernah tuh nembak cewek Nah. flegmatis. Tuhan, lama banget jawabnya. Iya. Dan mereka udah lama nggak bisa dipaksa, Kak Medi. Iya, udah. Jadi kamu sayang nggak sama aku? Akhirnya yang keluar
tidak disayang. Aduh, sedih sekali. Aduh. Minum aus dulu. Tapi Kak, ini sekarang ada sesi ya. tanya jawab nggak? Ada. Yang mau nanya boleh langsung loh. Silakan, monggo. Teman-teman yang mau nanya Oh ya, langsung. langsung aja, nggak usah nunggu sesi Langsung Q&A ya. santai, kita santai. Jadi begitu terus, Kak. Kak Medi, cocoknya dengan apa? Sekarang kami orang tua koleris misalnya. Cocoknya anak apa? Ya, Nah, kalau udah bicara anak kan nggak bisa kita milih. Tuhan saya milih betul. ya. Kasih mau saya anak anak melan. sanguin. Kan nggak bisa Iya, tuh. iya. Betul Bener, nggak? bener, Kalau bener. kalau kita masih bisa memilih calon pasangan hidup kita, Kak Medi, pasti kan. Gue mau cari, Iya, iya. gue bocor mulut nih, sanguinis populer. Gue cari yang diem deh, melankolis deh. Oke, Iya. berlawanan kan, diagonal ya, berlawanan. Sanguin dengan melankolis. Kebutuhan emosional mereka berlawanan. Satu suka keramaian, satu benci keramaian. Waduh, itu Mau gimana bayar tuh? mau bayar harga Iya, harganya ya. dengan hidup dengan orang itu. Iya, Gak iya. apa-apa. Jadi bukan masalah kami ini bukan Betul. masalah cocok nggak cocok. Mau nggak bayar harganya. Mau effort ya. Benar, benar, benar. Effort. Berapa besar Mau effort, yang mau kamu harus- berkorban. Iya. Kalau nggak mau berkorban terlalu banyak, nggak juga begitu sih sebetulnya. Tetap setiap temperamen pasti akan berkorban Betul, dalam betul, pernikahan. betul. Tapi artinya Betul, adalah betul. cost marriage-nya, biaya Ya. biaya emosional Ya. harus kita bayar itu gede nggak? Betul, Misalnya betul, betul. misalnya saya dengan istri nih, saya koleris dominan, istri saya koleris sanguin. Ya kita akan nyambung secara alami karena kita mempunyai bahasa yang sama, merah. Bahasa koleris. Sanguin ya. Ya, ekstrovert Coba kalau main di situ. ekstrovert main di situ. Jadi ngomongnya langsung belak-belakan Kak Medi, misalnya, Hmm. kamu bersihin di atas dong, sapu dong, diam aja lu, oke. Saya akan jalankan, Ya. mungkin sempet jengkel karena cara dia orang koleris Iya, kalau iya. nggak marah, Wah, itu bosinya keluar. Orang Melan bisa sakit hati tuh. Sakit hati, Iya Kak kan? Medi. Nah, jadi sekarang Iya, pertanyaannya iya. kembali, kalau orang yang mau menikah, mau nggak kamu bayar harga? Hidup dengan temperamen seperti itu. Itu aja. Simple kok, simple Ya, answer. seberapa lo cinta jadi mau Iya, effort. seberapa ya. lo cinta, Kalau iya. lo ya ini penting ini. Ya. Kata Doni karena kami di nembaknya kecepatan kan sanguin bro, suka nggak sabar. Ini ada satu lagi Iya. pertanyaan Kak Medi. Silakan. Siapa nih? Kak Mandua. Kak Mandua, Pesti. selamat malam Kak Mandu. Ya. Kak, gimana ya cara kita menyatukan perbedaan temperamen yang mempunyai perbedaan pendapat biar kita bisa sama-sama terfokus dalam satu lingkup pemahaman dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Wow, Ya. nice pertanyaannya. Oke, nice. Menyatukan perbedaan temperamen ya. Oke, berarti ini yang menikah adalah orang tua temperamen yang berbeda-beda nih misalnya. Ya, ya. Iya kan? Saya ada teman, oke, misalnya orang tua sanguin, ya kan? Atau papa sanguin. Papa sanguinis populer, otomatis dia dalam bekerja pasti banyak teman kerja. Dan teman Ya, kerja orang ya. sanguinis populer tidak bisa dipatasi antara pria dan wanita. Benar, kan? benar. Ini Suka ini kita macam-macam tuh kan. ya kan? Ya. Ini banyak contoh di luar sana. Otomatis waktu ada telepon masuk dalam hal pekerjaan, apalagi orang sanguinis populer memang suka menebar pesona dalam tanda kutip. Itu kebutuhan emosional mereka. Ya kan? Jadi otomatis kalau fansnya banyak wanita ngefans mereka, istrinya apa dulu? Kalau istrinya orang melankolis sempurna yang posesif, Waduh, melankolis itu posesif ya? bisa jadi posesif. Karena privasi, ya kan? Jadi pasangan mereka Iya. buat mereka adalah privasi. I see. Ya, ya. Itu beda. Jadi 4 temperamen memiliki value dalam hidup mereka itu beda-beda. Bayangkan kalau kita menikah tanpa kita mengerti, memahami temperamen kita Wah, dan pasangan kelar kita. sih. Kelar sih, Kak Kak. Medi. Iya, Ya kan? iya, Nah, iya. sekarang pertanyaan tadi, gimana cara menyatukan? Otomatis kita harus tahu diri kita siapa, kelebihan kita. Ya. Sebagai misalnya Ya. orang sanguin. Misalnya Kak Medi sebagai orang sanguin ya kan. Oh, gue terlalu bocor mulut nih, banyak bicara, nggak ada koma, nggak ada titik. Ah, pasangan kita orang melankolis sempurna yang jarang ngomong, yang tidak nyaman untuk mengekspresikan pikiran mereka di depan umum atau bahkan kepada pasangan mereka. Betul, betul. Mereka butuh waktu khusus dalam curhat. Sedangkan orang sanguin, orang koleris seperti kami, kita nggak butuh waktu khusus. Kita makan sambil Iya, benar. ngomong, betul nggak? Kita kayak gini, kita makan, orang kita live aja sambil curhat. iya sambil curhat.
ini pun udah penggambaran kepribadian kita juga di sini ya. Tapi orang melankolis nggak bisa begitu, Kak Medi. Dan I kita see. nggak bisa tuntut orang-orang introvert untuk menjadi seperti kita orang extrovert. Betul. Itu adalah betul, awal betul. mula masalah antara orang tua dengan anak. Iya. Ya kan? Nah, Ya, ya, jadi ya, ya. caranya gimana? Otomatis pertama harus mengerti kelebihan, kekurangan kita, temperamen kita. Dan langkah kedua, kita baru bisa mengerti kelebihan, kelemahan pasangan kita atau anak kita. Ya, ya, ya. ya. Baru Wah, kita bisa menarik sekali. bisa mengisi kekosongan itu. Baru kita bisa masuk. Oh, Betul, saya, betul, betul. saya orang sanguin yang spontan. Pasangan Ya, dan ya, anak ya. saya orang melankolis yang teratur. Waduh, gimana caranya ya? Kan berlawanan tuh. Satu tidak terorganisir, satu terorganisir kan. Caranya Ya, gimana? Hai Cecilia, ini ada anak sekolah minggu aku. Oh, Hai Cecilia. Ya, ya. Caranya misalnya dalam hal planning jalan-jalan, trip. Yuk kita trip yuk. Orang-orang ekstrovert, terutama sanguin, bisa besok, ayo Pak kita ke Bali yuk, ada tiket murah. Bener, bener aku sering banget kayak gitu. Tanpa planning, bayangin. Sedangkan orang kalau dengar itu langsung, besok berangkat ke gue. Iya. Betul nggak? Iya, bener banget, Begitu. bener banget. Jadi harus Iya, tahu. Oh, jadi terjawab ya, pasangan- terjawab. Ya, ada lagi. Jadi ya? kakak harus diri sendiri baru ke orang lain. Ini ada dari Kak Catherine. Kak Catherine ini dari Papua, Kak, dari Manokwari Waduh, tapi jauh lagi di juga. Jakarta. Apa bisa satu orang punya temperamen lebih dari 2? Oh ya. Apa bisa? Oh ya, bagus. Oke. Selama saya pelajari ini dan di kelas saya, hasil-hasil yang nyata, yang fakta itu, ada yang dominan satu temperamen, ada yang dominan. Misalnya skornya 25, 28 gitu kan. Ya. Wah, itu tinggi banget untuk satu temperamen. Misalnya koleris 28. Wow, 28 berarti semua dihajar tuh. Kelemahan, kekuatan dihajar. Karena ada nanti kan di sini kan di modul ini kan ada ini, misalnya suruh mengisi ini kan. Ini Sorry, Kak, ada ini modul punya Kak Rama ini ya. punya saya. Kalau teman-teman pengen pelajari, pengen lihat gitu bisa hubungi Kak Rama kali ya. Ya, Boleh atau nanti langsung kita DM teman-teman. Ya, betul, bisa DM atau nanti bisa lewat Kak Medi, nanti kita akan bikin program khusus buat guru sekolah minggu misalnya. Dikumpulin Ya, guru-guru sekolah kedepannya. minggu ya, ke depannya akan seperti Ayo itu. kita bikin. Jadi khusus Wah, kita menarik bikin conference nih. Conference. Habis Jadi COVID khusus ya, Kak. betul. Bisa fokus kepada itu atau khusus orang tua. Betul, betul. Kita khusus. Betul, jadi. betul. Jadi bisa mengarah. Nah, di sini kita akan mengisi 20 pernyataan kekuatan dulu yang kita centang. 20. Nah, ya kan? Setelah itu terakhir 20 kelemahan. Ya kan? Ya, ya. Jadi ada 40 pernyataan dibagi menjadi 20 kekuatan, 20 Ya. kelemahan kita isi semua. Hasil akhirnya akan keluar skornya di sini Kak Medi. Ini. Ya, ya. Ini kan kekuatan ini yang merah ini kekuatan. Akan keluar dicentang, tinggal nanti kita Lihat hasilnya. pindahin aja yang Jumlahkan, kita jawab, ya. pindahin, jumlahkan akan ketahuan. Ketahuan sanguinis populer berapa skornya? Misalnya 5, Ya. koleris 6 misalnya kan, introvert kita 10 atau 11 gitu kan. Lalu kelemahan Ya. kita isi berapa? Apa. Kekuatan dan kelemahan dijumlah akan dapat totalnya. I see. Jadi akan ketahuan di sini semua total sanguin kita berapa. Misalnya, total sanguin saya 12. Tapi saya juga kok melankolis 12. Benar-benar. By the way, Kak, aku nih tinggal 2 menit lagi nih. Waduh. Waktunya nih. Nanti kalau apa kita sambung lagi apa Ya, kita ya. lihat lah ya. Ya, Ini ada yang mau nanya, Kak. Aku orang introvert dan susah banget untuk memulai komunikasi sama orang, apalagi orang baru. Gimana ya, Kak, supaya nggak dianggap sombong? Wah, menarik nih pertanyaannya. Nggak dianggap sombong ya. Boleh, Kak, dengan singkat, dengan waktu yang sisa. Oke, monggo. oke. Gini, memang melankolis memang atau orang introvert memang sangat enggan, susah untuk buka komunikasi, terutama untuk orang baru kenal, karena mereka sangat care dengan privasi mereka nggak nyaman dengan orang ya. Tapi harus belajar bahwa kita ini manusia sosial, makhluk sosial. Jadi harus belajar dasar-dasar untuk komunikasi. Salah satu untuk sukses dalam hidup adalah cara kita berkomunikasi, benar nggak? Kalau kita nggak, kita punya ide yang brilian, tapi kita nggak bisa mengkomunikasikan ide kita kepada orang lain, nggak akan terlaksana ide itu. Ya, benar. Ya kan? Benar. Jadi harus belajar untuk komunikasi dasar. Basic communication itu wajib kita pelajarin. Semua temperamen harus tahu itu.
Misalnya orang Itu baru ilmu komunikasi itu, masuknya itu berarti ya. ilmu Gimana komunikasi berbaur. dasar. Ya. Ya, Jadi basic banget. ya orang pertama gimana membuat nyaman orang yang baru ngobrol dengan kita. Wow, Ya, menarik. harus harus gitu, harus caranya Oke. tips praktis saja. Siap. Kak Rama, thank you banget ya. Ini kita waktunya sudah habis. Jadi teman-teman nanti kita akan sambung lagi live-nya. Sambung lagi next ya. Kita tunggu nanti pengumuman dari kami berdua biar penasaran Ya. Kak Rama. Oke, Ya kan? betul. Thank you banget waktunya semua Terima kasih teman-teman. semua Ini yang aku telah akan gabung. share di live aku jadi Ya. teman-teman boleh lihat lagi. Tuhan berkati, Kak God Rama bless. sehat-sehat, stay safe. Ya. Sambung lagi. Terima kasih. Yes. Oke. Yes.